بسم الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. يا حنان يا منان يا قديم الإحسان، بحر جودك مليان، جد لنا بالغفران. لا إله لا إله إلا الله. لا إله إلا الله جد لهذا الإنسان عبد سوء خزيان، من ذنوب وهلان خائف إنك غضبان. لا إله ربنا نستعفيك، ربنا نسترضيك، ولنا ظن فيك يا رجاء للإيمان. لا إله لا إله صلاة دائم على النبي بن هاشم، عد من هو قائم بالعبادة سهران. لا إله لا إله بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والتذكر والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله، والدعوة إلى الهدى والدلالة على الخير، ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تخرجني من ظلمات الوهم، تكرمني بنور الفهم، وتوضح لي ما أشكل حتى يفهم أنك أنت تعلم ولا أعلم إنك أنت علام الغيوب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد ابن عبد الله القائم بحقوق الله، ما ضاقت إلا وفرجه الله. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. Bassnya coba naikkan dikit aja. Coba. Dikit, bassnya dikit aja atau apanya. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ya man maqalidul umur kullaha biyadihi wa ilayhi yarji'ul amru kulluh. Ya Fattah ya Alim iftah alaina wa alaikum fathan qariba. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bijahin nabi wa sahbihi wa ali. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair ya hayyu ya qayyum. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Walhamdulillahi rabbil alamin.
Hadirin wal hadirat jamaah salat subuh Masjid Mustamikul Khairat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, subuh hari ini kita masih dipertemukan kembali oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat. Walaupun saya lihat agak sepi masjid. Banyak yang darah tinggi ya. Makan daging. Safari dakwah. Saya kira banyak makan daging, darah tinggi. Karena kemarin kan ayam mutasyrik, ayam akal wa syurb, hari makan dan minum. Makan ya kau. Kalau pengen selamat dari efek dan bahayanya makanan itu, ana diijazah dari Al-Habib Aidrus bin Umar Al-Habsyi, guru daripada pengarang Maulid Al-Habsyi, Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Beliau ngasih ijazah bagi orang yang takut makan itu makanan, takut efeknya, bahayanya, maka bacalah surat li'ilafi Quraisyin ilafihim rihlatash shita'i was-sayf falyabudu rabb hadzal baitil ladzi at'amahum min ju'in wa amanahum. Berapa kali? 7 kali sebelum makan. Insyaallah efek atau bahaya dari makanan itu tidak akan membahayakan orang yang memakan. Ya, jadi kalau ente ada ragu, misalkan ente darah tinggi, tak boleh makan kambing misalnya, baca itu dulu, aman insyaallah. Ila fi Quraisyin, ila 7 kali sebelum makan. Nah. Alhamdulillah, semoga yang istiqomah Allah panjangkan umur, Allah sehatkan badan, Allah murahkan rezeki, yang sakit Allah sembuhkan, yang punya hajat Allah kabulkan, yang punya usaha Allah lancarkan, yang punya masalah Allah selesaikan, yang punya hutang Allah lunaskan. Mudah-mudahan Allah muliakan kita di dunia sampai akhirat. Mudah-mudahan Allah tutup usia kita dalam keadaan husnul khatimah. Mudah-mudahan Allah kumpulkan kita kelak di akhirat bersama Nabiuna Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, ada satu hal penting yang akan saya sampaikan pada subuh hari ini. Ini mungkin udah lama ini, cuma ana baru ditanya kemarin. Karena belum ada pertanyaan, ana belum berani jawab. Di kemarin saya ngajar di salah satu masjid di daerah sini dekat sini. Kajian subuh. Di saat ana menyampaikan masalah kemarin itu, masalah Lebaran Sabtu dan Minggu itu, masalah kita harus mengikuti pemerintah, ya kan? Ada satu jamaah komentar, bertanya, pertanyaannya begini, ya Habib, apakah kita wajib taat kepada pemerintah yang zalim? Mungkin pertanyaan ini ada di benak kita semuanya, ya kan? Dan mungkin ini semua orang rata-rata pemahamannya seperti itu. Pemerintah yang zalim tak boleh diikuti, tak boleh ditaati, ya kan? Sekarang pertanyaannya, apakah kita wajib tetap harus taat kepada pemerintah yang, katakanlah, yang zalim? Ya kan, kita tidak bilang pemimpin dan pemerintah kita Indonesia ini zalim karena kita tidak ada bukti. Ya kan? Kalaupun dikatakan zalim, apakah kita masih wajib mentaati mereka? Ini pertanyaannya. Jelas tak pertanyaannya? Maka kita jawab. Agama Islam melewati lisan Nabiuna Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam
telah mengajarkan kepada kita bagaimana bermuamalah dengan pemerintah atau dengan penguasa. Itu sudah diatur di dalam Islam. Bagaimana adab, bagaimana akhlak, bagaimana tata cara kita bermuamalah terhadap pemerintah atau penguasa. Sebagian orang ada yang terlalu keras, sebagian, sehingga kesalahan pemerintah sedikit saja, satu kesalahan dibesar-besarkan, bahkan sampai mengkafirkan dan mengatakan zalim dan lain sebagainya. Ada sebagian manusia seperti itu yang terlalu keras. Ada juga sebagian manusia ini yang terlalu bersikap lembek, ya kan? Di saat pemerintah misalkan bertentangan dengan ajaran syariat dan mengajak kita untuk bertentangan dengan Allah, dia diam saja. Itu lembek. Yang terlalu keras tak bagus juga, yang terlalu lembek juga tidak bagus. Yang baik, yang yang betul adalah kalau pemerintah kita salah, kalau penguasa kita salah, maka adab kita sebagai muslim, sebagai umat Nabi Muhammad SAW, apa? Menasehati, menasehati dengan baik di saat mereka salah dan tergelincir. Itu yang betul. Tidak langsung memvonis, tidak juga diam-diam, harus menasehati. Dan penyampaian nasihat itu harus disalurkan dengan cara yang baik. Dengan cara yang ada orang nasihat tapi sifatnya memalukan atau membuka aib, bukan dengan cara yang baik, maka itu tidak bagus juga. Nasihat dengan cara yang baik tanpa menyebarkan aib mereka di depan umum, itu baru muslim yang sempurna itu di dalam bermuamalah kepada pemerintah. Ini anak ngomong begini, jangan antum kira anak dekat sama pemerintah, tidak ada. Satu orang pun anak tak kenal pemerintah. Satu pun anak tak ada dekat, tak ada kenal, tak ada. Karena kita punya guru Habib Umar itu melarang santrinya dekat kepada pemerintah satu pun, tak ada. Kita kenal siapa si fulan, saya tak kenal. Ini kita ngomong secara syariat. Nasihat dengan cara yang baik, tidak membuka aib mereka, ya kan? Dan prinsip yang paling penting di dalam bermuamalah kepada penguasa, kepada pemerintah ini adalah ini digaris bawahi, selama mereka masih muslim, walaupun mereka berbuat zalim, maka tetap kita wajib mendengar dan mentaati mereka, walaupun dia zalim. Selagi mereka muslim, masih muslim, maka wajib kita mentaati. Kok begitu, Beb? Nah, nih. Kadang kita ni hanya sekedar berkomentar saja, memvonis saja. Kita tak tahu hukumnya, kita tak tahu dalilnya. Walaupun dia zalim, kita wajib taat, wajib selagi mereka masih muslim. Mana dalilnya? Dalam Al-Quran sudah jelas. Apa dalilnya? Ya ayyuhalladzina amanu, dalam surat An-Nisa ayat 59.
Ya, ini pegangan kita. Surat An-Nisa, An-Nisa itu surat keempat, ayat 59. Bunyinya apa? Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Itu ayatnya. Wahai orang-orang yang beriman, kalau kita ngaku beriman kepada Allah, kalau betul ada keimanan dalam hati kita, Allah mengajak kita, ati'ullah, taatlah kalian kepada Allah. Wa ati'ur rasul, taatlah kepada Rasulullah. Wa ulil amri minkum, dan kepada pemerintah. Coba kita perhatikan ayat itu. Kita perhatikan dengan betul. Di saat kalimat Allah ada kalimat taati, atiullah. Begitu juga Rasul, ada kalimat wa atiur rasul. Tapi giliran wa ulil amri minkum tak ada kalimat atiu, tak ada langsung wa ulil, tak ada wa atiu wa atiul ulul amri minkum, tidak ada. Langsung wa ulil amri minkum. Taatlah sama Allah, taatlah sama Rasulullah dan pemerintah yang mengurusi daripada segala hal yang ada di satu negeri itu. Tapi di sini tidak ada kalimat atiu. Kenapa? Karena dalam ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa kita taat kepada pemerintah harus sesuai dengan ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada Rasulullah. Jadi tabi, mengikuti saja, mengikuti ketaatan Allah dan ketaatan Rasulullah. Artinya apabila seorang pemerintah atau pemimpin mengajak kita untuk maksiat kepada Allah, bertentangan dengan Allah dan bertentangan dengan Rasulullah, maka pada saat itu tidak ada wajib taat lagi kepada mereka. Kapan kita tak boleh taat? Kalau mereka ngajak kita untuk maksiat, ngajak kita untuk bertentangan dengan Allah, bertentangan dengan Rasulullah, maka pada saat itu tidak ada kata-kata taat lagi kepada pemerintah. Selagi merekanya yang bermaksiat tak ngajak-ngajak, selagi merekanya yang zalim tak ngajak-ngajak kita, selagi mereka yang membangkang, berdosa, bermaksiat tidak ngajak-ngajak kita, maka kita wajib taat kepada pemerintah. Ya kan? Paham tak nih? Jadi makna zahir dari ayat itu secara tekstualnya, kita wajib mendengar dan taat kepada pemimpin walaupun mereka bermaksiat kepada Allah dan tidak mengajak kita, menyuruh kita untuk bermaksiat kepada Allah. Jadi kalau pemerintahnya zalim, pemerintahnya maksiat, pemerintahnya salah, kita wajib taat selagi mereka tidak ngajak kita untuk bermaksiat. Sampai di sini paham kan? Jadi zalim itu urusan mereka. Selagi mereka tak ngajak kita, maka kita wajib taat kepada mereka. Nabi kita Muhammad SAW di dalam hadis beliau sudah memprediksi akan terjadi sesuatu di akhir zaman. Nabi bilang dalam hadisnya, apa kata Nabi? Yakunu ba'di a'immatun, akan ada, kata Nabi, setelah aku
a'immatun, pemimpin-pemimpin, la yahtaduna bihudaya, pemimpin-pemimpin yang mana mereka itu tidak mau mengambil petunjuk dari aku, wala yastannuna bisunnati, dan mereka tidak mau melaksanakan sunnah-sunnahku, wa sayaqumu fihim, dan bahkan ada di antara mereka pemimpin itu, ini Nabi yang ngomong. Nabi sudah memprediksi, karena mukjizat Nabi bisa mengetahui apa yang akan terjadi. Wa sayaqumu fihim, dan akan ada pemimpin di antara mereka itu, rijalun qulubuhum qulubu syayatin, yaitu pemimpin yang hatinya seperti hati setan, kata Nabi. Nabi yang ngomong. Fi juthmani insin, tapi jasadnya saja manusia, tapi hatinya hati setan. Nabi yang ngomong. Maka sahabat tanya, qala qultu kaifa asna'u ya Rasulullah in adraktu dzalik. Ya Rasulullah, kalau aku dapat mendapati daripada masa itu, apa yang harus aku lakukan ya Rasulullah? Kalau pemimpin aku seperti itu, tak mau ngikut petunjuk kau, tak mau menghidupkan sunnah kau, kemudian hatinya kayak hati setan, jasadnya saja seperti manusia. Kalau aku dapat zaman itu, apa yang harus aku lakukan ya Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab nih. Rasulullah bilang apa? Tasma' wa tuti' lil amir. Kau harus mendengar dan kau harus taat kepada pemimpin itu. Harus taat. Bahkan Nabi bilang apa? Wa induri dhahruk wa ukhidha maluk fasma wa ati. Walaupun kau punya apa nih? Walaupun kau punya jasad dipukul, walaupun harta kau diambil, kau tetap harus mendengar dan kau harus tetap taat kepada mereka. Oh, ini lebih ekstrim lagi. Walaupun dipukul, walaupun diambil harta kita. Ini kan sudah terjadi nih. Ya kan? Ini kan sudah terjadi sekarang. Kita sebagai rakyat terdolimi, diambil harta kita, duit rakyat dikorupsi. Kan sudah datang zamannya. Tapi kata Nabi, kau wajib mendengar dan kau wajib taat. Padahal ya, mukul itu dosa tanpa hak. Tanpa hak secara syariat dibenarkan, tidak boleh mukul. Ngambil harta, tidak boleh, jelas mencuri, jelas kan? Itu perbuatan maksiat. Tapi kita sebagai rakyat, kita tak boleh mengatakan kepada mereka, aku tidak mau taat kepada kau kecuali sampai kau taat kepada Allah. Ucapan itu pun kita tak boleh mengucapkannya. Dilarang kita mengucapkan kepada pemerintah, aku tak mau taat kepada kau Pak Presiden sampai kau taat dulu sama Allah. Tak boleh kita ngomong seperti itu, dilarang. Tapi kita wajib menaati mereka, walaupun mereka durhaka kepada Allah, kita wajib taat selagi mereka tidak mengajak kita. Nah, itu intinya. Selagi mereka tidak mengajak kita, merekanya sendiri yang durhaka kepada Allah, maka kita tetap wajib taat kepada mereka. Tapi kalau mereka coba-coba mengeluarkan peraturan untuk supaya kita bermaksiat kepada Allah, maka kita pada saat itu dilarang untuk taat lagi kepada mereka. Selagi merekanya saja yang bermaksiat, maka kita masih wajib untuk taat kepada mereka. Allah sebagai Tuhan mereka dan Allah sebagai Tuhan kita juga sama. Kalau mereka coba-coba ngajak kita bermaksiat, maka kita tidak segan-segan untuk melawan dan untuk tidak taat lagi kepada mereka. Karena kaidahnya sudah jelas. Nabi mengatakan di dalam hadis, la ta'ata fi maksiatin, innama ta'atu fil ma'ruf. Tidak ada istilah taat di dalam maksiat. Bahkan orang tua kita nih,
orang tua kita sendiri, kalau ngajak kita kemaksiatan pun kita tak wajib untuk taat. La ta'ata fi makhluqin, la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tak ada istilah taat kepada makhluk di dalam bermaksiat kepada Khaliq, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Siapapun dia, kalau dia ngajak kita maksiat tak wajib taat. Tapi selagi merekanya sendiri yang maksiat, contoh orang tua ente, kalau abah ente, umi ente maksiat, apakah ente tak wajib taat lagi kepada mereka? Wajib. Jangankan maksiat, abah ente kafir saja, ente itu wajib bakti sama orang tua, tetap. Tak ada hubungan, itu kafir urusan dia sama Allah. Dia tak sholat urusan dia sama Allah. Dia maksiat, mabuk misalkan, itu urusan dia sama Allah. Ente sebagai anak tetap wajib berbakti kepada orang tua. Begitu juga sama dengan pemimpin ini. Sama kurang lebih kayak gini. Selagi mereka tak ngajak kita mabuk, selagi mereka tak ngajak kita meninggalkan sholat, selagi mereka tak ngajak kita untuk kafir, maka wajib taat. Sama kayak orang tua ini model ini. Ya kan? Apakah orang tua ente yang maksiat ente tak tegur? Enggak, bukan gitu. Justru ente berdosa di hadapan Allah. Tetap wajib taat, wajib berbakti kepada mereka, ya kan? Bagaimana kisahnya? Untuk pernah dengar kisahnya di zaman Nabi Musa alaihi salam. Tak kala Nabi Musa bertanya kepada Allah, "Ya Allah, siapakah yang akan menemaniku nanti di surga?" Kata Allah bilang, ada seorang laki-laki tinggal di daerah sini, daerah sini, daerah sini. Ente cari dia. Dia adalah orang yang akan menemani kau di surga. Nabi Musa penasaran, siapa orang ini? Hebat betul dia, bisa menjadi orang yang menemani aku di surga. Dicari sama Nabi Musa, alamatnya dapat. Sampai di rumah, dipersilahkan masuk. Nabi Musa duduk di ruang tamu, dikasih minum, dikasih apa. Tiba-tiba laki-laki ini masuk ke dalam rumah, kemudian keluar menggendong seekor babi. Seekor babi jantan. Dibawa ke depan rumah, dimandikan, dikasih sabun, dicuci, dielap, kemudian diangkat lagi, dimasukkan dalam rumah, disisir rambutnya, dikasih baju rapi, dikasih wewangian. Heran Nabi Musa, karena di syariat Nabi Musa pun tak boleh megang babi, haram, najis. Tiba-tiba setelah itu keluar lagi bawa babi betina, dimandikan, dicuci, dibersihkan. Apa heran Nabi Musa, siapa ke babi ini? Tak boleh tegur, kau miara babi tak boleh, apalagi kau pegang, kau mandikan, najis. Kata orang itu bilang, iya memang najis bagi ente, bagi anak tak najis. Kenapa? Karena dua babi ini adalah abah dan ibuku. Dia bermaksiat kepada Allah, dikutuk Allah jadi babi. Tapi aku sebagai anak tetap wajib bakti sama dia. Itu urusan dia sama Allah. Mau jadi babi ke, mau jadi anjing ke, mau jadi binatang apapun, karena kedurhakaan dia kepada Allah, dia dikutuk jadi babi. Tapi aku sebagai anak, aku wajib berbakti kepada dia. Nangis Nabi Musa. Inilah sebab si orang ini diangkat derajatnya oleh Allah karena bakti kepada bapak dan emaknya, sehingga menjadi orang yang akan menemani Nabi Musa di surganya Allah. Tuh. Kata orang itu bilang, ya Nabi Musa, doakan nih agar dia balik semula lagi jadi manusia. Akhirnya Nabi Musa berdoa kepada Allah, ya Allah, ini anak orang soleh, berbakti kepada orang tua, tolong kau balikkan lagi jasad bapak emaknya menjadi manusia lagi. Maka Allah wahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam, iya ya Musa, akan ku kembalikan lagi dia seperti menjadi manusia biasa, karena barokahnya baktinya seorang anak itu kepada orang tuanya. Kita jangan sampai tak bakti sama orang tua kita, ya kan? Ini yang orang tuanya dah berubah jadi babi, ya dia masih bakti sama orang tuanya. Begitu juga pemerintah ini, ya kan? Ini ada kaitannya juga. Mereka selagi tak ngajak kita maksiat,
Merekanya yang maksiat, merekanya yang zalim, merekanya yang melanggar. Tugas kita menasehati dan kita wajib taat selagi mereka tidak mengajak kita untuk bertentangan dengan Allah dan Rasulullah. Itu poinnya. Nah, ini sangat penting untuk disampaikan karena orang awam nih kadang pakai hawa nafsu, ngomong di luar tuh, wah pemerintah zalim, makan duit rakyat, udah usah taat, udah usah ini. Salah itu, nggak boleh ngomong begitu, ya kan? Nggak boleh ngomong begitu. Mungkin salahnya ada berapa persen saja, yang baik-baiknya kan kita tidak lihat, kita melihat yang salah-salah ya semuanya. Kita pun bisa salah, kita pun banyak maksiat, kita pun banyak zalim sama Allah. Mungkin kezaliman mereka itu disebabkan karena kezaliman kita sendiri. Akhirnya Allah kirimkan pemimpin yang zalim. Buktinya apa? Dalam hadis Nabi bilang, sayati 'alan nasi zamanun, akan datang kepada manusia satu zaman, yafirruna minal ulama, orang-orang akan lari dari alim ulama. Ini udah terjadi dah nih. Sekarang nih orang udah mulai lari dari alim ulama. Coba antum lihat di kafe-kafe malam, mana ramai dengan subuh nih? Mana ramai dengan pengajian kita? Ramai ini ke ramai kafe-kafe malam-malam? Wah, kita lihat kafe-kafe sekarang yang kopi-kopi nih, macam-macam model sekarang nih. Cari apa ada semua, penuh. Apa ke yang dicari dalam tu? Ya kan? Penuh. Kalah majelis kita. Ini udah bukti. Datang sudah zamannya orang bakal lari dari alim ulama. Kalau sudah terjadi itu, maka Allah akan kirimkan tiga hal. Yang pertama, Allah akan cabut keberkahan rezeki. Lihat sekarang orang duit banyak tapi malah kurang terus, tak ada berkah. Duit banyak masih korupsi. Ya, berkah udah tak ada, hilang. Dicabut sama Allah karena orang menjauh dari ulama. Yang kedua, orang banyak mati tak bawa iman. Yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Banyak orang mati tak bawa iman. Di akhir zaman, kalau orang sudah lari dari alim ulama, menjauh dari alim ulama, bahkan menfitnah ulama, menggosipkan ulama, berburuk sangka kepada ulama, memenjarakan ulama. Ini zamannya nih. Maka yang pertama, keberkahan dicabut. Yang kedua, banyak orang mati tak bawa iman. Yang ketiga, Allah akan kirimkan pemimpin yang zalim. Jadi yang salah siapa? Kita. Jangan kita hanya menyalahkan mereka. Mereka zalim, itu sebabnya karena kita sendiri yang zalim kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai di sini jelas nih? Selagi mereka tidak ngajak kita maksiat, kita wajib taat. Kalau bisa kita nasihati dengan cara yang baik. Kemarin itu yang menyebabkan banyak orang lebaran hari Sabtu, karena ini diantara sebabnya. Pemerintah tak jelas, dia bilang. Pemerintah zalim, ngapa kita ikut pemerintah? Pemerintah kan Minggu, kita Sabtu lah, dia bilang, ya kan? Nah, ini padahal hadisnya sudah jelas. Man asal amir faqad asa Abul Qasim. Siapa orang yang bertentangan dengan pemerintah, maka dia telah bertentangan dengan Rasulullah SAW. Pemimpin kita sudah dipilih itu wajib kita taat. Kalau kau tak terima, ngapa kau pilih kemarin? Salah siapa? Yang milih siapa? Kita. Baru kita tak terima, kita nyalahkan. Baru sekarang, pemimpin kita kayak gini beb, ini kayak gini beb. Siapa nyuruh ente milih? Nanti kalau naik lagi jangan dipilih. Kalau masih naik lagi, doakan cepat mati, selesai. Ya kan? Begitu. Ini ente baru sekarang tak mau taat, justru ente menyiksa diri sendiri. Ente salah, ente berdosa. Kalau ente bertentangan dengan mereka, ente bertentangan dengan Nabi Muhammad SAW. Tak boleh dipilih biar teratur negeri ini. Ada pemimpinnya, biar teratur rapi. Jadi tidak kacau balau.
Selagi mereka tidak ngajak kita maksiat, aman. Itu mereka maksiat, mereka manusia, mereka bisa maksiat, mereka bisa zalim. Bahkan kemarin bilang tuh, Anda kan tanya, apa kedoliman pemerintah gitu? Banyak beb, di antaranya seperti mengambil apa uang dana haji ke apa kata dia tuh, lupa nah. Itu di antaranya tuh. Nah, kan mengambil dana haji orang-orang entah kemana duit entah jelas ini apa sebagainya. Nah itu kan mereka berbuat zalim, merekanya tak ada ngajak kita. Kalau dia ngajak kita baru kita wajib tak taat, ya kan? Dan jangan dipukul rata, kesalahannya di masalah lain, kemudian di masalah ini kita tidak taat, tak boleh. Nah itu ayatnya sudah jelas, hadis-hadisnya juga sudah jelas. Masih ada apa namanya 4 hadis lagi mengenai ini. Ini waktunya sudah terang. Udah isyraq kan? Isyraq jam berapa? Berapa? 44. Oh, masih lama berarti. Ada satu hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Al-Imam Anas bin Malik. Ini hadis sahih dalam kitab Sahihul Bukhari. Rawahul Imam Al-Bukhari. Nabi bersabda, "Isma'u wa ati'u wa in istu'mila habasyiyun ka'anna ra'sahu zabibatun." Kata Nabi, dengarkan dan taatilah, meskipun yang jadi pemimpin di antara kalian adalah seorang budak hitam dari Ethiopia, Habasyah, Ethiopia, yang kepalanya tuh seperti kismis, kecil, orangnya hitam, rambutnya keriting, ya kan, keningnya berkerut, ya kan, kecil, hitam, rambutnya keriting. Walaupun dia yang jadi pemimpin, wajib kita mendengar dan wajib kita taat. Maksudnya gimana? Kita perhatikan. Dalam kondisi ideal, seorang budak tuh tak boleh jadi pemimpin, ya kan? Budak tak boleh. Dulu kan ada perbudakan, yang jadi pemimpin harus yang merdeka. Seorang budak tak boleh. Dalam kondisi ideal seperti itu. Tapi kata Nabi, kalaupun seorang budak ini yang tak sah untuk jadi pemimpin ini ditunjuk untuk menjadi pemimpin, mengatur urusan seluruh negeri, ya kan, atau dalam satu negeri, ya kan, maka kita wajib taat kepada si budak itu. Itu yang tak pantas sebenarnya jadi pemimpin, tetapi bagaimana caranya akhirnya dia menjadi pemimpin. Perintah Nabi kepada kita wajib taat dan wajib mendengar. Ini hadis Nabi SAW di dalam kitab Sahihul Bukhari. Begitu juga dalam kondisi ideal, seorang wanita tak boleh jadi pemimpin. Ini baru mungkin tak tahu ya di negara lain. Di negara kita kan udah pernah dulu Ibu Megawati jadi presiden. Bahkan Nabi dalam hadisnya bilang, lan yufliha qaumun wallaha imra'atun. Tidak akan beruntung satu kaum kalau dipimpin sama perempuan. Tak mungkin beruntung. Kenapa? Di zaman Sayyidina Umar, jangankan jadi khalifah, jadi presiden, jadi pemimpin. Di dalam MPR saja, Majelis Permusyawaratan, perempuan tak boleh. Kenapa? Karena perempuan ini gampang dipujuk, gampang dibikin nangis. Nah, karena dia pakai perasaan, tidak pakai akal. Akalnya separuh saja perempuan, ya kan, dia pakai perasaan. Betul lah Bu, gampang dibikin merajuk, gampang dipujuk. Nah, itu perempuan, tergantung dia ikut apa kondisional dia. Kalau laki-laki kan pakai akal. Kalau Nabi bilang perempuan itu nisfu aqlin wadin, separuh agama dan separuh akal. Separuh agama artinya dia tiap bulan mesti ada libur haid, kan, tidak mungkin sempurna dia sebulan ibadah. Kecuali putrinya Nabi Sayyidatuna Fatimah, di antara keistimewaannya beliau tidak haid.
Jadi ibadah terus. Makanya digelar dengan al-batul. Karena yatabattal fil ibadah terus. Tapi kalau istri kita tak haid tuh bahaya, harus periksa ke dokter tuh. Berarti ada masalah. Itu bukan keistimewaan, malah kekurangan. Tapi khusus Fatimah itu keistimewaan dari Allah. Separuh agama dan separuh akal. Artinya dia pakai perasaan, tidak pakai akal. Makanya perempuan tak bisa jadi pemimpin, bahaya. Makanya ucapan cerai itu dari laki-laki, bukan dari perempuan. Andaikan ucapan cerai itu dari perempuan, tiap hari orang bercerai. Dia beletir terus marah-marah terus, cerai kau, ya kan? Kan tak bisa. Kecuali kita salah melanggar syariat, boleh. Itu pun bukan dia mencerai, dia menggugat. Nanti kan sidang dulu gimana keputusan dari dari pengadilan agama. Dia tak bisa mengucapkan cerai jatuh, tak bisa. Jadi laki-laki, kalau laki bilang cerai jatuh itu talak satu. Nah, talak kan ada dua, ada talak langsung, ada talak kinayah, tolak bain sama talak kinayah. Kalau tolak langsung itu 3 kalimat tuh, tolak, firaq, sama sarah dalam fikih. Kalau orang mengucapkan 3 kalimat ini, gurau pun jatuh talak. Mau hatinya ada tak ada jatuh. Tapi kalau tolak kinayah seperti balik kau sana, aku muak mandang muka kau, pergi kau sana. Nah itu tolak kinayah, tidak langsung. Itu tergantung hati. Kalau hatinya menginginkan cerai jatuh. Kalau tidak berarti tidak jatuh. Nah itu ya, biar kita tidak salah. Kalau seandainya ucapan cerai ini diberikan ke perempuan, kesian pengadilan agama, tiap hari ini ngurus orang cerai terus. Tapi tidak, makanya ucapan cerai diberikan kepada laki-laki, karena laki-laki bisa mempertimbangkan. Paling kadang emosi saja itu, ya kan? Kalaupun cerai kan bisa balik lagi, bisa rujuk. Yang penting belum keluar masa iddah. Masa iddahnya cerai hidup itu kan apa? 3 kali suci, ya kan? Jadi misalkan pagi dia ceraikan bininya, siang kalau kepengen tinggal bilang aja, aku balik, raja'tu anki atau raja'tuki, aku balik lagi sama kau. Nah, udah aman dah tuh, ya kan? Tak perlu akad baru lagi, kecuali udah keluar masa iddah, maka wajib akad baru lagi. Nah, cuman ingat, jangan main-main sama cerai, mentang-mentang masih bisa balik gitu. Kalau talak 1, talak 2 ya masih bisa balik, talak 3 tak bisa. Harus ada muhallil dulu, orang yang kawin sama dia dulu, nanti bila dicerai apa baru boleh kita kawin lagi. Nah, cuma kalau kita udah mengucapkan talak 1, kalaupun kita balik lagi, nanti kalau talak lagi hitungannya 2, bukan balik 1 lagi, enggak. Jadi jangan main-main sama talak. Cerai, balik lagi, cerai lagi, nanti bila itu dah hitung 2, bukan hitung balik semula 1 lagi, tidak. Hitung 2, balik lagi, cerai lagi, hitung 3 dah. Tak bisa balik 1 lagi. Nah, jangan main-main masalah cerai. Jadi kadang mohon maaf, perzinahan ini, anak zina itu bukan hanya dari anak pertama. Kadang anak kedua, anak ketiga bisa anak zina. Kenapa? Ribut malam-malam, berkelahi, cerai. Tak ada mengucapkan rujuk, tiba-tiba subuh kepengen main dia. Akhirnya hamil itu bisa anak zina. Hati-hati. Jangan main-main sama masalah ucapan cerai ini, ya kan? Jadi anak zina itu bukan hanya dari anak pertama, anak kedua, anak ketiga bisa jadi. Karena malam ribut, ucapkan cerai, tak ada rujuk, main beri-beri ya subuh, akhirnya hamil, selap nanti. Anak zina, na'udzubillah. Jangan main-main ya masalah cerai ya. Jangan main-main masalah cerai ini. Perempuan itu dalam kondisi ideal tak boleh jadi pemimpin. Tapi andaikan perempuan dipilih di satu negeri, berhasil dia menjadi penguasa, jadi pemimpin, maka kita pun wajib taat dan wajib mendengar dia. Tadi seorang budak yang tak boleh jadi pemimpin, kalaupun realitanya dia diangkat jadi pemimpin, tetap wajib taat, wajib dengar. Dalam kondisi ideal seperti itu, kita tetap wajib taat, wajib mendengar kepada mereka. Itu hadis jelas. Memang kita hanya tugas kita hanya mentaati dan mendengar saja. Begitu juga ada hadis dari Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Ibn Abbas. Masih ada waktu?
Nanti minggu depan ya. Ini soalnya banyak menanya nanti. Nah, kita lanjutkan minggu depan insyaallah. Masih ada 2 atau 3 hadis lagi. Yang penting poinnya sudah kita dapat. Selagi mereka tak ngajak kita zalim, tak ngajak kita maksiat, tugas kita hanya wajib dengar dan wajib taat kepada pemerintah. Ayolah, kita nih beragama pakai syariat, jangan pakai hawa nafsu. Jangan ikut-ikutan orang. Serang. Anak pernah dengar tuh kalau ribut-ribut di Pontianak Timur mana tuh. Ayo kita serang toko-toko di Gajah Mada nih. Kita ambil nih harta rampasan perang di mana itu? Perang. Tidak ada kafir di Indonesia ini, kafir zimmi, bukan kafir harbi, bukan ngajak kita perang. Harta rampasan perang. Dari mana harta rampasan perang? Toko-toko Gajah Mada tuh. Mana ambil semua tuh kata dia. Amoy-amoy itu mau dibawa balik semua kata dia. Mana situ? Ini kan pakai hawa nafsu beragama seperti ini, ya kan? Sampai pernah kemarin demo di Jakarta itu kan, demo besar itu, sampai ada meninggal 2 orang, dibilang syahid. Nah, syahid dari mana? Syahid dari mana? Syahid itu dari mana? Syahid itu orang yang berperang di dalam peperangan melawan orang kafir. Ini yang ente lawan orang muslim. Polisi itu muslim semua. Polisi kita ini mau diadu domba, Pak. Makanya melakukan sesuatu tidak pakai ilmu, jadi rusak. Mengajak orang meninggalkan kemungkaran justru menimbulkan kemungkaran yang lain. Nah, ini tidak pakai ilmu, harus tahu syarat-syaratnya. Ini kan seperti kita punya imam besar Habib Rizik bin Syihab itu, masya Allah, anakku itu alim. Cuma yang kadang bikin rusak itu yang bawah-bawahannya, yang tidak tahu ilmu, ikut-ikutan saja. Bahasa Pontianak ini apa? Pala angin ke? Suka nak ngamuk-ngamuk, tak tentu. Ilmu tak ada apa tak ada. Kalau Habib Riziknya anak angkat jempol anak. Masya Allah itu Habib Rizik. Ada prosedurnya beliau, tidak main-main. Alim, hukum-hukum ini semua hafal, semua pasal-pasal nih hafal. Jadi bagus. Yang bawah-bawahannya ini yang bikin rusak, ya kan? Nah, makanya harus pakai ilmu, pakai syariat. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan kita diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ada pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Allahumma shalli wa sallim. Kalau kita lihat surat Al-Maidah ayat 57 ini mungkin agak efeknya atau maknanya agak bertentangan. Apa tuh? Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu jadikan pemimpinmu orang-orang yang membuat agama menjadi para ejekan dan permainan, yaitu di antara orang-orang yang telah diberi kitab sebelummu dan orang-orang kafir, orang musyrik, dan bertakwalah kepada Allah di kamu orang-orang yang beriman. Jadi bagaimana makna ini, Pak Ustaz? Nampaknya agak hancur dengan budaya Pak Ustaz Tidak. Tidak ada hancur dan tidak ada bertolak belakang. Yang kedua, saya juga Pak Ustaz, ini kan pemilu dan bagaimana mencari cara memimpin Islam yang dianjurkan oleh Al-Quran. Ini berat nih pertanyaannya. Pertanyaan pertama, surat Al-Maidah itu tidak ada bertentangan sama sekali dengan apa yang Anda sampaikan. Di situ kan jangan jadikan. Artinya kalau udah terjadi, ya harus taat. Itu kan ayat menganjurkan kita untuk memilih pemimpin sebelum dia jadi. Ini Ana ngomong tadi, kalau pemimpinnya udah jadi, maka wajib kita taat. Di situ itu ayat menganjurkan kita untuk memilih pemimpin. Jangan kau jadikan pemimpin yang menjadikan agama jadi bahan ejekan. Artinya itu kan sebelum jadi pemimpin. Di saat udah jadi, udah ditunjuk resmi, maka kita wajib taat dan wajib dengar selagi mereka tidak ngajak kita bermaksiat. Tapi sebelum dipilih, betul-betul kita milih, jangan sampai salah. Itu kan la tattakhidu, jangan kau angkat, jangan kau jadikan pemimpin yang begini. Di saat kita sudah ikhtiar, sudah berusaha, tidak milih dia, tiba-tiba naik pula dia nih,
maka wajib taat. Itu tidak bisa apa-apa gitu. Selagi ya tadi kan kembali lagi, selagi mereka tidak ngajak kita maksiat, itu aja. Kalau dalam ayat itu dia menjadikan agama bahan ejekan, ya wajib kita lawan, karena ini simbol agama lebih tinggi, harus kita bela. Agama kita dihina misalnya sama presiden kita, Nabi Muhammad diinjak-injak, Al-Quran seperti kemarin kejadian siapa? Yang dulu Ahok ya, menghina Al-Quran surat Al-Ma'idah, wajib dilawan dia, karena dia menghina agama, ya kan? Kalau selagi tidak, cuman maksiat-maksiat yang kaitannya sama pribadi dia saja, itu wajib taat. Ayat itu tidak ada bertentangan sama sekali. Itu ayat untuk kita memilih, tapi di saat sudah terpilih kita wajib taat dan mendengar selagi mereka tidak bermaksiat. Kemudian pertanyaan kedua, bagaimana karakter pemimpin yang harus kita pilih? Yang pertama, yang paling utama adalah dia seorang muslim, karena ayatnya jelas dalam surat Al-Maidah. Itu saja. Kalau muslimnya banyak, ya tinggal kita lihat saja mana yang sekiranya banyak memberikan manfaat kepada umat, khususnya kepada umat Islam dan kepada negara secara umumnya, yang kita lihat memang dia layak, itu saja kita pilih, ya kan? Itu saja kita pilih. Yang penting muslim, ya. Kalau milih orang kafir itu udah jelas ayatnya dalam Al-Quran. Itu jangan dibilang multitafsir lagi. Itu banyak orang bilang multitafsir itu tergantung ini. Enggak, sampai Ahok tuh bilang kan, yang penting kafir tapi adil daripada muslim tidak adil. Salah itu perbandingannya. Harus cari muslim walaupun tak adil daripada kafir yang adil. Ini negara mayoritas umat Islam, harus muslim yang berkuasa dan muslim yang harus memimpin. Nah, itu saja karakter yang banyak sih, karakter itu dijelaskan di dalam kitab Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Nanti kapan-kapan boleh kita jelaskan. Tapi yang paling utama adalah muslim. Itu tidak ada tawar-menawar lagi. Wajib muslim kita pilih. Kalau kita pilih non-muslim, siap-siap nanti tanggung jawab di akhirat. Karena mereka orang kafir mesti ada misinya, ya kan? Mesti ada misi. Apalagi kita mayoritas, kita harus berkuasa. Tidak boleh ada orang kafir di atas menguasai kita, tidak boleh, ya kan? Nah, karena tadi itu kan kita kalau kita wajib taat kepada mereka selagi mereka masih muslim. Berarti kalau kafir tidak wajib taat gitu. Kalau pemimpin kita kafir wajib taat. Tidak wajib taat karena suratnya, ayatnya sudah jelas dalam Al-Quran, harus memilih pemimpin yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu saja. Wallahu a'lam. Oh, itulah Anda bukan orang pemerintah, ini tak paham mana cara-cara. Tanya yang paham, mana tak paham ni gimana. Di dalam politik ini kan, karena tidak terjun di situ, tak tahu. Politik ini kotor, ya kan? Maka kata Nabi, pelajarilah politik, jangan masuk ke dalamnya. Kalau khusus kayak kita, ustaz-ustaz ini lebih baik janganlah, biar netral saja. Kalau yang yang lain-lain boleh, yang penting niatnya baik. Jadi pemimpin itu bagus. Sehari saja pemimpin itu adil seperti orang yang beribadah selama 600 tahun. Kalau dia adil, besar pahala dia. Tapi kalau dia zalim, hati-hati, ya. Berat juga tanggung jawabnya. Zaman sahabat dulu tak ada yang mau jadi pemimpin. Tunjuk-tunjukan, ketakutan tak ada. Sekarang rebut-rebutan, ya kan? Sekarang rebut-rebutan. Dulu tidak mau. Sayyidina Umar tu nunjuk, tidak mau. Ente tidak mau anak, ente tidak mau. Takut semuanya. Dulu tu khalifah itu dipilih dengan paksa, bukan dengan kemauan. Sekarang kemauan semuanya. Ya kan? Nah, dan politik itu pasti pencitraan. Ya kan? Tidak mungkin tidak pencitraan. Pasang baleho, pasang ini, foto bergaya-gaya macam-macam model. Nah, ya kan? Udah seperti itu. Anda tidak paham masalah itu. Anda tidak paham. Anda tidak akan menjawab yang Anda tidak paham. Nah,
Ini yang disebut pemimpin ini kan jamak kan. Jamak atau tunggal. Karena kan gini, dia kan pemimpin ada strata Iya. sampai RT. Nah. Kalau seandainya pemimpin ini berdosa, apakah dosanya berjamaah dari presiden sampai ketua RT gitu? Apakah itu? Karena kan otomatis, misalnya kan kalau pemimpin presiden itu memberi dan mendapat gaji dari rakyat. Dan ketua RT itu mendapat gaji dari rakyat, artinya dosanya berjamaah. Siapa yang jadi RT sini? Oh iya, yang mana? Ini beliau. Presiden kan berarti Indonesia, ya kan? Kalau gubernur berarti kabupaten ya, provinsi. Kalau bupati kabupaten, wali kota Pontianak, RT kayak daerah-daerah kecil, lingkup kecil. Ya dia menanggung dosa sesuai dengan yang dia pimpin. Kalau presiden berarti dia tanggung jawab Indonesia. Kalau gubernur dia hanya tanggung jawab Kalimantan Barat saja. Ya, gitu. Wali kota Pontianak saja yang menjadi tanggung jawab dia. RT berarti yang sekitaran sini saja yang menjadi tanggung jawab dia. Dia tidak menanggung jawab secara berjamaah seluruh Indonesia, tidak. Sesuai dengan tugas dia masing-masing. Intinya jadi pemimpin itu berat, ya kan? Jadi pemimpin itu berat dan wajib kita taat kepada pemimpin. Contohlah dalam sholat ya, seperti imam dan makmum. Kan pemimpinnya imam kan. Tak bisa makmum ngatur-ngatur imam. Itu imam baru baca Fatihah kata makmum, rukuk dah kau, rukuk dah. Tidak bisa. Tapi kalau dia salah, wajib kita ingatkan. Wajib kita ingatkan. Dan kalau ada kesalahan-kesalahan dari jamaah, dia yang nanggung. Tapi dia hanya nanggung masjid yang dia imam saja. Tidak dinanggung semua masjid yang salah. Dia hanya menanggung sesuai dengan tugas dia situ. Begitu juga suami sama istri kan. Suami jadi imam dalam rumah tangga. Tak boleh istri ngatur-ngatur biar suami, kecuali suami melanggar syariat, wajib diingatkan, wajib ditegur. Begitulah kiranya seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Udah, ada pertanyaan lagi? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masalah mati. Oh, bukannya. Di sini Pak Ustaz menceritakan orang yang jauh dari ulama itu termasuk kategori mati. Dan definisi tidak berimam ini. Kalau menurut saya belum banyak saya tidak Pak Ustaz. Tapi mati ini apa orang yang mati pernah saya kira orang itu hadir sangat. Tidak pernah berubah. Saya cuma kepala saya sendiri. Tapi waktu dia menggunakan kata mau itu dia masuk di UGD. Di UGD itu tidak bergerak, tangan dan kaki itu tidak bergerak. Jadi kita tidak mengetahui apa dia membuat nama Allah. Tapi saya pilih punya petunjuk. Saya mengisikan telinganya supaya dia menyebut nama Allah. Begitu selesai 3 kali saya dulu menyebut nama Allah, jadi dan tidak bergerak. Setelah saya bergerak, saya panggil anak, bapak mengisikan orang tua ini sampai selesai. Tugas sekali. Apakah dia akan sehat atau bukan? Jadi saya itu satu contoh yang saya. Kedua, ada juga orang yang tidak beribadah seperti yang saya ceritakan ini, tapi menitanya senyum. Senyum tadi. Saya mandang sendiri apakah senyum itu dia benar. Karena itu rahasia. Kita tidak mengenai. Jadi yang saya tanyakan di sini, yang dikatakan kata dua teman ini apa kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu, ana menanggapi hadis tadi, mungkin antum salah terjemahkan. Bukan orang yang lari dari ulama atau menjauh dari ulama itu orang yang mati tak bawa iman, bukan. Orang yang menjauh dari alim ulama di akhir zaman, maka Allah kirimkan 3 musibah.
Di antara musibahnya banyak manusia yang mati tak bawa iman, karena sebab di zaman itu sudah banyak orang menjauh dari ulama. Bukan orang yang jauh dari ulama mati tak bawa iman. Karena tak ada nerjemahkan seperti itu. Jadi di akhir zaman kata Nabi akan ada manusia-manusia menjauh dari ulama sehingga Allah kirimkan 3 musibah. Di antaranya banyak orang mati tak bawa iman. Tak bawa iman berarti mati dalam keadaan su'ul khatimah, ya kan? Meski bukan bilang mati tak bawa Islam. Kalau mati tak bawa Islam berarti mati kafir. Tapi mati tak bawa iman artinya mati dalam keadaan su'ul khatimah. Nah, su'ul khatimah ini, su'ul khatimah apa husnul khatimah tinggal dilihat di akhir daripada di akhir hidupnya, itu di saat sakaratul maut. Macam-macam orang itu di saat sakaratul maut. Ada yang mengucapkan, ada yang pakai isyarat mata, ada yang isyarat bibirnya saja yang bergerak-gerak. Kita tidak tahu pastinya. Tapi kalau orang udah mengucapkan la ilaha illallah, itu kan jelas, ya kan? Dan itu tidak ada kaitannya. Ada orang ahli maksiat tapi matinya mengucap, ada orang yang ahli ibadah tapi mati tak mengucap. Itu tidak bisa menjadi barometer itu, ya kan? Memang itu haknya Allah. Ada orang yang menjalani hidupnya kafir, 5 menit nak mati, dia dapat hidayah dari Allah. Itu kan hidayah Allah. Allah berikan kepada orang yang Allah kehendaki. Seperti ada orang majusi, penyembah api. Dia nengok anaknya makan di bulan puasa, dipukul anaknya. Kau tak boleh ya makan bulan puasa, hormati orang Islam. Kau tak boleh makan di siang puasa, kesian orang Islam lihat kau makan. Mati bapaknya minggu itu, ada orang soleh mimpi dia ada di dalam surga. Ditanya, kok kau bisa di surga? Kau kan orang majusi, penyembah api, orang kafir. Kok kau bisa masuk surga? Iya, dia bilang, aku memang orang kafir, penyembah api. Tapi beberapa menit sebelum aku mau mati, Allah kasih aku hidayah sehingga aku mengucapkan kalimat syahadat dan tidak ada orang yang melihat aku mengucapkan itu. Kenapa Allah kasih aku hidayah? Karena sebab penghormatan aku kepada orang-orang Islam yang berpuasa di bulan Ramadan, sehingga aku pukul anakku kalau dia makan di siang Ramadan. Kita tidak tahu hidayah. Mungkin juga orang ahli ibadah karena ibadahnya kan orang-orang itu kata Nabi dalam hadis ada yang beramal dengan amalan ahli surga sehingga jarak dia dengan surga 1 jengkal lagi. Tapi Allah berkehendak lain, memang takdir dia ni lain. Nak mati dia beramal dengan amalan ahli neraka sehingga dia masuk neraka. Begitu juga sebaliknya, dia beramal ahli neraka, maksiat, berzina, mabuk, tak solat, tak jamaah, sehingga jarak dia dengan neraka 1 zira' lagi, 1 jengkal lagi. Tapi di akhir umurnya dia beramal dengan amalan ahli surga sehingga dia dapat hidayah, dia bersyahadat dan masuk surga. Makanya penentuan itu di akhir, bukan sekarang. Ini kita yang hadir rajin majlis taklim belum tentu nanti akhirnya, tapi kita hanya minta sama Allah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil. Mudah-mudahan kita ditutup dalam keadaan baik, di hari yang baik, dalam keadaan baik, dihadiri oleh orang-orang yang baik. Begitu saja. Husnul Khotimah ini misteri, tak ada yang tahu. Makanya kita jangan sombong dengan ibadah kita tidak tahu. Mungkin saja Allah balikkan. Makanya banyak berdoa sebagaimana doanya Nabi, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik wa ta'atik. Dan mudah-mudahan dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Dah selesai. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.